Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ibu serta Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali ngawas pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka wa na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Ihdinas siratal Siratal mustaqim. ladzina Siratal an'amta ladzina 'alaihim an'amta ghairil alaihim. maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan pagi hari ini juga nikmat bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian, bisa sama-sama belajar ya, dan insya Allah ya ini adalah aktivitas penuh berkah di pagi hari ya, karena ini adalah juga doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Alhamdulillah pagi hari sudah sholat subuh berjamaah, terus berzikir, ngaji. Ini juga adalah waktu-waktu yang penuh berkah. Dan kita jalani ini, kita niatkan sebagai bagian dari merengkuh ya, ridho Allah serta juga contoh meneladani teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW karena cinta dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pagi hari ini kita kembali melanjutkan ngaji sirah ya, ngaji tentang manusia yang akhlaknya paling mulia, yang akhlaknya kata Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Kana hulukul Quran ya, akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan kita akan melihat banyak praktek dalam kehidupan Rasulullah yang tergambarkan dalam sirah nabawiyah, dalam perjalanan kehidupan beliau, itu memang meliputi keteladanan dari semua aspek kehidupan. Bahkan kalau kita kaji dalam ilmu ilmu modern, ilmu tentang parenting, ilmu tentang manajemen, maka kita umat Islam alhamdulillah punya rujukan, punya real life ya, punya contoh yang real gitu ya. Kalau ngomongin superhero itu ya, Rasulullah, para sahabat itu adalah gambaran tentang kehidupan yang paripurna dari sisi akhlak maupun juga eh, keteladanannya. Maka umat Islam harusnya tidak mencari kemana-mana itu ya tentang teladan kehidupan ini, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pun juga dalam ilmu manajemen itu ya, ilmu modern kan kita sempat bahas kemarin tentang Seven Habit itu ya, tentang 7 kebiasaan yang karena yang dituangkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People itu ya. Itu kalau kita sudah kaji tiga tiga kebiasaan gitu ya, untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kemudian berpikir ataupun juga bertindak tentang tujuan akhir kita mau kemana gitu ya, serta kita mendahulukan mana yang lebih penting. Itu adalah prinsip-prinsip dalam keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu akhir hidupnya mau kemana gitu kan ya. Dan dia mempersiapkan bekal untuk hari esok, bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah uh,
panduan ya. Nabi menyebutkan siapa orang yang cerdas itu ya. Dan kita dipandu oleh Rasulullah ya dan tentang keteladanan tersebut. Nah, kita bahas nih sekarang. Kalau kemarin sudah membahas tentang tiga habit, tiga kebiasaan yang terkait dengan kita sebagai individu, ya. Kita sebagai individu kalau mau menang, mau mandiri sebagai individu, ya, kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan, kita dahulukan yang memang prioritas, kemudian kita berpikir tentang tujuan akhir kita mau kemana, itu ya. Maka pagi hari ini kita mau bahas nih tentang ketika berinteraksi dengan orang lain ya bagaimana Rasulullah memberikan contoh dan keteladanan itu ya kalau kita kaitkan dengan ilmu manajemen tentang The Seven Habit nah, periode yang kajian pagi hari ini kita akan mengkaji melihat tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berpikir tentang berpikir menang-menang ya kalau kita bisa istilahkan dengan win-win solution itu ya eh, bagaimana kita menang tapi juga tidak membuat orang lain merasa kalah, tidak membuat orang lain jadi loser atau tereksploitasi ya. Nah, ini penting ya dalam ilmu bisnis, dalam ilmu manajemen, dalam negosiasi juga demikian kan. Karena kalau kita menang dan Anda kalah, maka yang terjadi adalah ya sudah saya kapok urusan dengan orang ini gitu ya. Nah, ini tidak demikian. Rasulullah memberikan teladan kepada kita tentang berpikir menang-menang ya dalam konteks kajian dalam konteks contoh sirah nabawiyah kita akan mendapatkan banyak contoh-contoh dari kebiasaan berpikir menang-menang ya yaitu sikap Rasulullah yang tidak mencari kemenangan sepihak tetapi mencari solusi yang adil, membawa maslahat bersama, dan yang lebih penting adalah berdimensi ataupun durasi jangka panjang. Ya. Karena orang dalam bisnis, orang dalam negosiasi bisa saja merasa puas, oh saya menang hari ini, wah saya dapetin semua yang saya mau, tapi kemudian orang lain ngerasa, wah saya kalah dan saya nggak mau lagi berbisnis dengan orang ini. Ya. Itu bukan tentang berpikir menang-menang, tapi yang kita buat adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana menang tanpa menjatuhkan, berhasil tanpa merugikan, dan adil tanpa ego. Nah, ini teladan yang tampak jelas dalam leadership dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tentu ada banyak ya contoh-contoh ikonik, ya, contoh-contoh yang sangat ini ya fenomenal dalam Sirah Nabawiyah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tentang perjanjian Hudaibiyah, bagaimana nanti perang Hunain, pembagian rampasan perang, pun juga termasuk piagam Madinah. Nah, kita ambil beberapa contoh ya. Pagi hari ini akan kita lihat beberapa contoh dari berpikir menang-menang ya, bagaimana berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat, dengan pihak luar ya, bukan hanya pada diri kita sendiri tapi berinteraksi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Nah, contoh yang pertama adalah tentang Piagam Madinah. Ini tentang kesepakatan menang bersama dalam masyarakat yang majemuk. Ya, karena ini adalah basic ya. Jadi basic dari bagaimana konsensus untuk menjadi masyarakat yang bersatu gitu ya. Rasulullah tahu bahwa potensi akan adanya konflik di Madinah itu sangat besar. Karena majemuk di Madinah majemuk, masyarakatnya ada orang Muslim. Orang Muslim pun ada pendatang, ada yang orang asli Madinah, ada muhajirin, ada ansor. Di situ juga ada orang Yahudi, ada juga kabilah-kabilah Arab. Jadi potensi konfliknya sangat besar. Tapi kemudian langkah Nabi SAW adalah menyusun piagam Madinah, menjamin kebebasan beragama. Ya, ini eh, masing-masing masih punya keyakinan masing-masing, gitu ya. Dan Rasulullah menetapkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dari semua pihak. Ya, sebagai sesama masyarakat Madinah, Rasulullah memberikan
panduan, membuat kesepakatan bersama. Ya, Madinah kalau diserang sama lawan, maka semua harus bahu membahu membantu, terlepas siapapun apapun agamanya. Ya, mereka harus saling menjaga Madinah. Ya, kalau ada yang menyerang, maka diperangi, maka harus bersatu. Ini adalah jaminan keamanan yang bersama, yang kemudian oleh orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Quraizoh dia dalam perang Khandaq, mereka bukannya bersatu dengan orang Madinah untuk menghalau musuh, tapi mereka malah bersekutu. Madinah, perang Khandaq, perang eh, Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab, perang bersekutu ya, perang sekutu. Orang Yahudi bukannya membela Madinah, malah bersekutu dengan orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan menyerang Madinah ya. Bahkan mereka mau menghabisi perempuan-perempuan kaum muslimin yang tidak ikut berperang di kem-kem pengungsian atau kem-kem ini ya, di tempat yang di benteng-benteng yang diamankan untuk kaum kaum perempuan. Orang Yahudi malah mau menyerang gitu kan ya. Maka setelah perang Quraisy selesai, maka kemudian mereka dijatuhi hukuman. Ini akibat apa? Akibat dari tidak patuh pada kesepakatan bersama. Ini adalah cara untuk menang-menang dalam Piagam Madinah ini. Bagaimana orang Muslim ini akan aman berdakwah, aman dan punya waktu, energi untuk membangun umat. Tentu ini yang dibutuhkan kan. Suasana kondusif, suasana yang tentram, itu kan yang diinginkan oleh banyak pihak sebenarnya. Pun juga orang non-Muslim, mereka aman beribadah ya, dilindungi hak-haknya itu kan ya, selama mereka tidak kemudian menyakiti ataupun juga mengambil hak-hak orang lain. Pun secara mayoritas, kapasitas dan komunitas Madinah menjadi kota yang stabil dan damai. Ini visi besar ya dari Rasulullah ya ketika datang ke Madinah gitu ya. Nah, memang bicara tentang berpikir menang-menang itu erat kaitannya dengan habit yang awal ya. Habit habit yang kedua yaitu atau kebiasaan yang kedua yaitu tentang memulai dari akhir ya. Memulai dari akhir tujuannya itu mau capai apa ya. Maka ketika sudah kita tetapkan kita mau capai apa, kita mau bagaimana yang hasil yang ingin kita capai sehingga kita bisa berpikir menang-menang ya. Dalam negosiasi pun begitu kan. Kalau kita setiap hari mungkin akan selalu dihadapkan pada kesempatan untuk bernegosiasi, berinteraksi. Selama kita punya tujuan yang jelas, maka yang kita capai adalah bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Mungkin dalam prosesnya kita harus mengorbankan apa yang kurang penting buat kita tapi penting buat orang lain. Itu kan prinsip dasar dari negosiasi. Contoh lain dari eh, berpikir menang-menang yang dicontohkan Rasulullah. Ini yang ikonik tentang perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah mengalah di depan tapi menang di belakang, gitu ya. Ini perjanjian yang apa contoh yang sangat ikonik bagaimana berpikir menang-menang. Tujuan akhirnya mau kemana sih? Itu dimulai dari habit dasarnya seperti itu. Dalam perjanjian Hudaibiyah kita akan melihat syarat-syarat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin ya. Terus apa sih manfaatnya buat kaum muslimin gitu ya? Karena syarat-syarat yang disampaikan untuk disepakati dalam perjanjian Hudaibiyah tampak merugikan kaum muslimin. Kelihatannya sangat merugikan kaum muslimin. Maka ini kalau dibilang bahwa mengalah di depan, menang di belakang mungkin relevan sekali nih kalimat ini untuk menjelaskan tentang kondisi dari perang Hudaibiyah. Bagaimana bahkan sebagian sahabat pun merasa dalam tanda petik kalah. Sayyidina Umar tuh merasa ini seolah-olah kita kan kak kita kalah ini gitu ya dalam perjanjian Hudaibiyah ya. Bahkan kalau ingat dalam peristiwa itu karena Sayyidina Umar tuh sempat protes bilang ke Abu Bakar, bukannya kita ini di pihak yang benar ya, bukannya Rasulullah itu nabi gitu kan ya. Kenapa kita kok seperti ini gitu ya, kok seolah-olah kalah gitu ya. Sampai kemudian menghadap ke
Rasulullah demikian, ya. Bukannya engkau ini seorang nabi, bukannya kita berada di pihak yang benar. Sampai kemudian setelah tahu manfaatnya, setelah itu, Sayyidina Umar sangat, sangat menyesal dengan kata-kata itu, ya. Dia apa namanya, mengikom diri, menghukum diri atau membayar kafarat lah ya atas apa yang dia merasa seolah-olah eh, tidak taat gitu ya. Tapi ini lebih logis, memang logis karena dalam eh, dalam kesepakatannya memang banyak poin-poin yang sangat merugikan untuk kaum muslimin. Bagaimana poin-poin dari Hudaybiyah itu ya sangat eh, menyesakan buat kaum muslimin ketika itu. Mau umroh nggak jadi. Bayangin sudah pakai kain ihram dari Bir Ali. Ya, teman ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah haji, udah umroh. Kebayang kan perjalanan dari Bir Ali, Masjid Ali itu ya, ambil mikot di sana. Sekarang tuh naik bis dari Bir Ali ke Mekah itu butuh 5 jam. Pakai bis. Sekarang pakai kereta mungkin 1,5 jam itu ya. Jalan kaki berapa? Berapa berhari-hari untuk sampai ke Madinah. Untuk sampai ke Mekah. Sudah sampai sana, sudah pakai kain ihram, nggak boleh umroh tahun itu. Kan ini sesuatu yang menyedihkan, ya. Belum lagi ini sudah pakai ihram. Ini satu ritual ibadah yang kalau sudah diniatkan nggak boleh dibatalin. Kalau dibatalin maka ada dam, ada denda di situ. Nggak boleh ihram, nggak boleh umroh, sudah pakai kain ihram, berarti ketika tidak jadi harus bayar dam, harus bayar denda, gitu kan ya. Maksudnya motong kambing gitu. Nah, ini sesuatu yang berat buat kaum muslimin. Kata dalam perjanjian Hudaybiyah, kalian tidak boleh, ya, tidak boleh datang ke eh, Mekah, tidak boleh melakukan umroh tahun ini. Belum lagi ketika menulis perjanjian, orang Quraisy itu tidak mau nama Rasulullah itu dicantumkan dalam perjanjian. Kalau engkau itu Rasulullah, ya, kalau dari awal kami percaya engkau Rasulullah, ya kami tidak akan memerangimu. Tulis aja di situ Muhammad bin Abdullah, ya. Dan Rasulullah menghapus itu nama Rasulullahnya dalam dokumen. Ini kan menurunkan ego kan sebenarnya. Bagaimana Rasulullah mengalah ya untuk menang ya. Bahkan itu Sayyidina Ali itu sampai nggak mau itu. Hapus Ali itu tulisannya itu ya. Sayyidina Ali nggak mau menghapus nama Rasulullah. Sampai Rasulullah sendiri bilang, di mana tulisannya? Yang mana tulisannya ini saya hapus? Rasulullah yang menghapus. Ini juga menunjukkan tentang Rasulullah itu umi ya, tidak bisa baca tulis. Yang mana tulisannya? Biar saya hapus itu ya. Terus kata orang Quraisy ya, jika ada orang Quraisy lari ke Madinah, nggak di orang Mekah, orang Quraisy lari ke Madinah untuk masuk Islam tanpa disetujui oleh walinya, itu harus dikembalikan. Bayangkan ya. Tapi kalau ada orang Muslim lari ke Quraisy, tidak harus dikembalikan. Ya. Ini sesuatu yang memberatkan. Ini tidak adil, ya. Atau sahabat ini tidak adil. Kita kalah ya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melihat sisi lain, hal yang lain. Rasulullah tidak melihat hari itu, ya. Tapi Rasul melihat 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun ke depan. Karena perjanjian ini disepakati untuk 10 tahun ke depan. Apa yang Rasulullah lihat? Rasulullah melihat dengan adanya perjanjian ini, maka ada perdamaian. Artinya apa? Ketika ada perdamaian, maka dakwah bisa dilakukan tanpa perang, ya, tanpa peperangan, bisa fokus dengan pengajaran, pendidikan, ya. Dan orang Quraisy bisa melihat Islam dari dekat ketika tahun ini memang tidak boleh datang umroh, tahun depan boleh, ya, meskipun hanya 3 hari. Dan ini kesempatan untuk melihat, menunjukkan mereka juga pasti pengen ngelihat gimana sih kekuatan kaum muslimin. Dan di situ ada interaksi sosial tentunya selama mereka diberikan kesempatan untuk umroh secara bebas tanpa ada
bahaya peperangan ya, tanpa ada eh, resiko diserang ya dengan kedamaian. Artinya apa? Ada kesempatan, ada interaksi di situ. Interaksi sosial yang memungkinkan adanya terbukanya hidayah. Nah, Rasulullah melihat ini dan hasilnya memang luar biasa. Dalam 2 tahun jumlah muslimin itu berlipat ganda. Dalam 2 tahun ya, dari tahun ke-6 Hijriah sampai tahun ke-8 Hijriah, itu jumlah kaum muslimin lebih banyak dari jumlah yang Rasulullah sudah berdakwah selama 19 tahun sebelum perjanjian ini. 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Dan jumlahnya kalah lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan kaum muslimin selama 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Selama tahun 6 sampai tahun ke-8 banyak orang-orang yang masuk Islam. Bahkan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Termasuk kita mengenal Khalid bin Walid, Amru bin As. Itu mereka orang-orang yang masuk Islam setelah periode perjanjian Hudaybiyah. Dan memang inilah ya dalam surat Al-Fat ya. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yang kita sering baca itu ya. Ini adalah jalan menuju Fatu Mekah. Jalan terbebasnya kota Mekah itu terbuka lewat perjanjian Hudaybiyah. Mekah bisa dibuka, difutuhkan ya, dimerdekakan tanpa pertumpahan darah. Dan inilah definisi dari kalah secara simbolik tapi menang secara strategis ya. Ini sangat ikonik memang contoh dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi bagaimana Rasulullah eh, seolah-olah tampak kalah ya di situ, tapi hasilnya adalah banyak kaum muslimin banyak orang-orang yang masuk Islam ya. Jalan menuju kemenangan, kemerdekaan Mekah, Fatu Mekah. Ya. Dari suatu perjanjian, dari suatu kondisi yang tadinya syaratnya tampak hal-hal yang disepakati tanpa merugikan kaum muslimin ya. Bahkan sebagian sahabat merasa kalah, tapi dengan gencatan senjata, dengan tidak ada perang, maka dakwah bebas dilakukan tanpa konflik, ya, interaksi damai. Banyak orang yang mengenal Islam, kemudian banyak yang masuk Islam. Jumlah mualafnya meningkat sangat drastis, ya. Dah, inilah tentang berpikir menang-menang, ya. Dan di saat itu Quraisy merasa terhormat dan aman karena yang dimenangkan oleh Quraisy itu adalah hanya ego bahwa dia berhasil menghalau kaum muslimin tahun itu ya tahun ke-6 Hijriah itu mereka supaya tidak masuk Mekah ya karena ini ego kalau sampai mereka masuk Mekah wah ini dianggap sebagai sebuah kekalahan tapi kemenangan buat kaum muslimin sebenarnya oke saya kalah hari ini saya tidak menang hari ini tidak berhasil masuk Mekah untuk umroh tahun 6 Hijriah tahun ini tapi Muslim punya kesempatan untuk dakwah berkembang lebih pesat pun juga termasuk tahun depan bisa datang ke Mekah dengan jumlah orang yang lebih banyak ya dan jaminan keamanan dari orang-orang Quraisy. Jadi memang win-win itu bukan selalu menang sekarang ya, tapi menang bersama dalam jangka panjang. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga misalkan kita bisa lihat dari sisi peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ini tentang menang-menang nih. Semua suku menang ya. Saat renovasi Ka'bah, jadi Ka'bah itu pernah kena banjir sampai dinding-dindingnya rusak ya. Memang kontur Mekah itu kan lembah itu ya. Sekarang pun kalau hujan, hujan cepat itu ya, itu cepat banget tuh kan air tuh sampai deras mengalir itu ya. Untungnya sudah ada sistem drainase gitu kan ya. Tapi tetap saja hujan sebentar aja kalau di Mekah saat ini kita ngerasain langsung ini ya air tuh langsung turun. Apalagi Ka'bah itu Masjidil Haram ada di bagian lembah gitu kan ya. Sehingga pernah suatu ketika di zaman Nabi Rasulullah belum menjadi nabi ketika itu, tapi sudah menikah dengan Ibunda Khadijah dan usia sekitar 30 atau 35 tahun, pernah ada peristiwa renovasi Ka'bah gitu ya. Nah, ini sebelum peristiwa kenabian.
renovasi Ka'bah. Ka'bah itu ya, saat ini kan di Ka'bah itu ada yang melingkar itu ya, Hijr Ismail. Dulu sebelum ada renovasi di zaman Nabi itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Tapi karena orang Quraisy kekurangan bahan, ya, sehingga tidak sampai semua, ya, tetap ada bagian Hijr Ismail itu ya. Karena mereka bersepakat dan meyakini ini bangunan untuk kebangun Ka'bah ini hartanya harus harta yang halal, bukan hasil dari perjudian, hasil dari perdagangan gelap, perzinahan dan sebagainya. Tuh, mereka tahu tuh tentang secara ini ya, mereka tahu mana yang perbuatan baik dan mana yang buruk gitu kan ya. Tapi memang ego tentang eh, ini ya, jahiliyah itu ya, jahiliyah tuh banyak makna juga ya, baik dari sisi jahiliyah keyakinan, pemikiran ya, busana dan sebagainya ya. Nah, ada kondisi ini tentang periode apa tentang berpikir menang-menang ya di eh, solusi yang dihadirkan oleh Rasulullah ketika renovasi Ka'bah yang paling prestisius, yang paling membanggakan ketika eh, pembangunan Ka'bah itu adalah bagaimana ketika harus meletakkan Hajar Aswad. Nah ini batu yang kalau saat ini kita ke Mekah bahkan orang-orang kan sampai berebut ya untuk mencium Hajar Aswad. Nah, orang kabilah-kabilah Quraisy ini berselisih paham siapa yang berhak meletakkan bagian dari meletakkan Hajar Aswad ini. Karena ini sesuatu yang prestisius ya. Semua mau semua keluarga, semua kabilah mau meletakkan, mau mengambil bagian ini. Sampai ada cap darah waktu itu. Semua orang sampai ngecap darah ini mau perang. Wah, ini serem serem banget ini pokoknya. Itu sangat mencekam kondisi Mekah itu. Al-Mughirah ketika itu sebagai ketua ini kali ya, ketua renovasi ya. Ketua panitia renovasi ketika itu bilang, ya udah, kalau masih seperti ini, kita serahkan saja urusan tentang peletakan Hajar Aswad ini kepada orang yang besok datang paling pagi eh, ke Masjidil Haram, ya, lewat pintu Syaibah. Ya. Maka kemudian yang datang siapa? Oh, yang ketika mereka tahu yang datangnya adalah Rasulullah, mereka lega. Mereka lega, oh ini yang datang adalah Muhammad. Dan mereka menggelari Muhammad dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan solusi yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah memang ajib gitu ya, memang sesuatu yang menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Memang menunjukkan kecerdasannya Rasulullah ya. Dan ini tentu eh, bimbingan pendidikan dari kecil ya. Dan Rasulullah sudah dibimbing dengan wahyu gitu ya, berinteraksi kenegarawanannya gitu ya dengan dari sang kakek dan sebagainya. Dan Rasulullah hadirkan solusi yang menang-menang ya. Rasulullah bukan Rasulullah karena punya kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad dan perupan ya. Rasulullah kalau ketika itu mengambil Hajar Aswad sendirian dan meletakkannya itu sah-sah saja karena itu sudah disepakati gitu ya. Dan mungkin kabilahnya juga akan senang ya. Kabilahnya Rasulullah itu kan dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu bahkan wah senang ini sebuah kebanggaan. Tapi Rasulullah membuat solusi yang lain. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad diletakkan di kain dan tiap kabilah memegang ujung kain ya. Jadi ada keterlibatan ya. Orang-orang dilibatkan senang nih karena semua kabilah akhirnya dapat mengusung meletakkan Hajar Aswad ini. Berandil, berkontribusi ya. Tapi siapa sih sebenarnya yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah? Ya Rasulullah juga. Sebenarnya ya pada akhirnya Rasulullah itu kan ya. Tapi ini kecerdasan memang ya, kecerdasan Rasulullah luar biasa ya. Sebenarnya Rasulullah juga meletakkan ke kain Rasulullah meletakkan ke fondasi kebangunan Ka'bah ya Rasulullah itu ya.
tapi ada beda, beda rasa, beda situasi yang dibangun ya. Bawa kain ya, letakkan situ, semua orang dilibatkan ya. Dan semua kabilah merasa terlibat dan merasa terhormat. Dan konflik yang sudah cap darah itu, konflik besar itu sangat memungkinkan terjadi perang saudara di Mekah, itu bisa teratasi, bisa dicegah. Ya. Ini kecerdasan Rasulullah. Solusi adil memang juga sering lahir dari kreativitas dan empati. Ya. Rasulullah memang dibangun hidup dalam kondisi eh, tergugah empatinya ya. Bagaimana Rasul dari kecil mengambil inisiatif sih, misalkan mengembala kambing ya, sebagai wujud dari empati terhadap kehidupan keluarga pamannya ya. Kemudian berinteraksi sosial dengan banyak kabilah ataupun juga suku-suku yang ada di Mekah. Ini contoh ketiga ya. Tadi sudah kita sempat lihat Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, ya. Kemudian tadi peletakan Hajar Aswad, gitu ya. Ini contoh dari berpikir menang-menang ya, yang disampaikan Rasulullah ya. Fondasinya apa tadi? eh, Akhirnya mau kemana sih? Tujuan tujuan akhirnya mau kemana ya? Begin what the end in mind ya. Itu yang mendasari ya, berpikir menang-menang itu. Contoh yang keempat nih ya, tentang Fathu Mekah. Ini juga contoh lain. Menang tanpa balas dendam. Ya, ini Fathu Mekah itu kita ngebayangin ya, Rasulullah itu 8 tahun yang lalu diusir sama orang-orang Mekah. Itu kan ya, diusir. Orang-orang muslimin juga sama diusir. Bayangin dia seperti Abdurrahman bin Auf, apa sahabat sahabat Arumi gitu ya. Mereka sudah ngebangun bisnis di Mekah, terus mereka diusir. Rumahnya, harta bendanya semua dirampas oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah juga harus meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan aset yang ada di Mekah, semua dirampas oleh orang Quraisy. Dalam waktu kurang dari 8 tahun, ini pulang ke Mekah. Kita lah ngebayangin ya situasinya ya. Ini kan secara rasa, waduh, kamu masih ingat kan kemarin saya usir saya kan ya, kamu masih ingat kan kemarin telah merampas harta-harta kami kan. Jadi Fatu Mekah itu adalah kesempatan ya. Kesempatan ya. Beliau memiliki kekuasaan penuh ya. Semua musuh lama berada di hadapan beliau. Sampai orang-orang itu ketika Fatu Mekah ya, Rasulullah mengumpulkan ya, Rasulullah bersama 10.000 pasukan ya. Kemudian orang-orang Mekah itu terkejut bukan main. Karena memang ini operasi rahasia. Nggak boleh ada yang tahu tentang pergerakan Fatu Mekah ini. Bahkan ada waktu itu salah seorang sahabat yang ngasih tahu keluarganya tentang rencana kedatangan kaum muslimin. Rasulullah kemudian tahu ini orang ada yang ngirim surat. Ya. Rasulullah sampai ngirim Sayyidina Ali, kejar orang ini gitu ya. Apa yang dibawa, apa pesan apa yang dibawa itu ya. Sampai ada dititipkan ke seorang wanita itu ya. Dia nyembunyiin surat di apa nih kerudungnya atau di bagian rambutnya itu ya. Untuk menyembunyikan apa yang kasih tahu. Padahal itu adalah pesan bahwa kalian hati-hati nanti atau kalian nanti harus menyelamatkan diri lah intinya mungkin ya. Tapi ini karena ini misi rahasia, jangan sampai orang tahu karena ini mencegah terjadinya pertumpahan darah dan memang Fatu Mekah adalah pembebasan kota tanpa pertumpahan darah. Ya. Mereka terkejut dan semua takluk gitu kan ya, nggak sempat ngelawan dan mereka dihadapkan pada keputusan akhir yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Bayangan orang-orang Mekah ketika itu ya sudahlah, ini kayaknya hari terakhir kehidupan mereka ya, karena sudah umum ya di kalangan mereka kan di zaman itu juga kan hidup tuh, kehidupan orang-orang Romawi ya, orang-orang Persia itu kan ya. Bahkan sejarahnya itu kan Rasulullah berarti ya terpaut sekitar 500 atau 6 abad dari peristiwa kelahiran Nabi Isa ya. Dan ketika itu adalah fase-fase di mana kejayaan Romawi dan Persia ya.
yang namanya penaklukan kota itu sudah umum bahwa semua di bumi hanguskan, gitu kan ya. Semua dibantai, gitu ya, semua dibunuh, gitu ya. Apalagi ini baru 8 tahun yang lalu, gitu ya. Mereka mengusir kaum muslimin. Dan sudah dikumpulkan, gitu ya. Rasulullah tuh bertanya ke mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Mereka bilang, engkau ya akhun karim ya, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari keturunan yang mulia, gitu ya. Rasulullah terinspirasi dari bagaimana Nabi Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah mengusirnya, menceburkannya ke sumur, ya, sampai jadi budak, gitu ya, sampai terusir dari ayahnya, dipisahkan dari ayah tercintanya, gitu ya. Ada kesempatan untuk membalas, ya. Dia sudah menjadi raja, ya, menjadi bendaharawan, itu kan ya, petinggi kerajaan. Saudara-saudaranya mengemis-ngemis minta bantuan. Ini kesempatan untuk membalas. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah la tasriba alaikumul yaum, ya. Pergilah kah apa, tidak ada celaan pada hari ini. Nah, ini Rasulullah juga sampaikan. Pergilah kalian, la tasriba alaihimul yaum, ya. Pergilah, kalian bebas, kalian bebas, ya. Dan Rasulullah ketika itu menundukkan egonya, ya. Kalian bebas, tidak memberangus mereka, tidak membumi hanguskan mereka. Orang-orang Quraisy selamat dan dihormati. Bahkan tokoh Quraisy mereka, ya, Abu Sufyan itu Rasulullah hormati. Siapa yang kalian, ya, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah kan, siapa yang tinggal di rumahnya, ya, kalian aman. Siapa yang tinggal di Masjidil Haram, kalian aman. Siapa yang tinggal ataupun masuk ke rumahnya Abu Sufyan, kalian aman. Padahal sebenarnya kan sama aja, tinggal di rumah Abu Sufyan. Cuma dimuliakan Abu Sufyan. Siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, kalian aman. Ini eh Rasulullah menundukkan ego, ya. Orang Quraisynya merasa selamat dan dihormati, tapi Islam, ya. Karena hati manusia itu kan terbuka, ya. Hati manusia itu melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya, ya. Melihat bagaimana teladan baik yang dilihat oleh mereka ini menjadi inspirasi. Dan inilah yang membuat orang masuk Islam berbondong-bondong setelah Fatu Mekah. Ini juga pelajaran. Jadi memaafkan bisa menghasilkan kemenangan yang jauh lebih besar daripada pembalasan, ya. Nah, ini beberapa contoh, ya, dari peristiwa Siroh yang menunjukkan tentang sikap menang-menang, ya, yang membawa eh, pelajaran buat kita, ya. Bahwa bahkan ini kemenangan dakwah, kemenangan kaum muslimin, ya, didapatkan, ya, dari tadi berpikir menang-menang, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita belajar tentang peristiwa Piagam Madinah, kemudian tadi um, Hudaybiyah, Fatu Mekah, ya. Ini tentang peristiwa menang-menang, ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian, nah, termasuk juga tadi peletakan Hajar Aswad, ya, yang membuktikan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik, ya. Bahkan saat ini mungkin kalau dalam dunia konteks dunia modern kita mengkaji melihat banyak contoh literasi, ya, tentang efektif leaders, gitu ya. Rasulullah telah menunjukkan ini, membuktikan ini, ya. Dan real life, ya. Dan ini bersyukurlah kita kaum muslimin punya teladan yang real life yang memberikan contoh untuk kita semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, Ibu Bapak sekalian. Ya, semoga kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil pelajaran. Ada banyak hal yang dalam kehidupan kita pun juga demikian, kita dihadapkan pada kondisi yang berinteraksi dengan orang, itu kan, ya. Ah, bisa kita lakukan juga, ya, tentang eh, mendapat kemenangan tanpa merendahkan orang lain, mendapat keuntungan tanpa membuat orang lain
dirugikan. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan meneladani kisah ini untuk kehidupan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan maupun juga diskusi dipersilahkan.